Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Brother ID. Jadi seperti biasa hari ini saya akan membahas IHSG dan 6 saham pilihan teman-teman ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on ya, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, yang pertama kita mulai dari indeks terlebih dahulu ya. Indeks hari ini terkoreksi 0,35% ke level 6632. Indeks seperti analisa kita sebelumnya teman-teman ya, indeks akan konsolidasi bahkan cenderung akan menguji supportnya di 6500 dan itu wajar teman-teman ya, wajar dan harus dilakukan oleh indeks supaya kenaikan nantinya itu lebih stabil teman-teman ya. Kalau indeks naik terus tanpa konsolidasi itu ngeri juga teman-teman ya, nanti turunnya akan dalam juga. Oke, dari segi net foreign buy hari ini pun masih terjadi net foreign buy teman-teman, dan masih terjadi bignya itu masih terjadi di BBRI. Dan hari ini pun ada beberapa saham saya yang kena trailing stop teman-teman ya. Saya akan tunggu lagi jika nantinya indeks sudah mendekati 6.500-an, maka saya akan berani lagi masuk saham-saham yang memang menurut saya masih oke ya. Oke ya, itu saja untuk indeks. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas itu adalah saham BBCA. BBCA inilah salah satu saham penggerak indeks teman-teman. Ini penggerak indeks dan terlihat seperti yang saya bahas kemarin ya. BBCA beberapa hari terakhir terlihat adanya taking profit oleh asing, dan seperti analisa kita sebelumnya, BBCA ini telah menutup gapnya di 7.300-an teman-teman ya. Nah, sebelumnya kan kita bahas BBCA di sini, saya akan bayar di sini, dan buat teman-teman yang udah trailing stop ya, nanti teman-teman bisa buy lagi jika BBCA ini memang sudah mendekati area 1100 sampai area 7000 sampai 7200-an. Jika BBCA nantinya turun ke area 7000 sampai 7200-an, maka di sana di area itu teman-teman boleh cicil BBCA ya. Buat teman-teman yang mau re-entry lagi untuk BBCA. Nah, buat teman-teman yang masih hold ya, ini menurut saya sih masih oke ya, masih oke. Ini turun karena indeks juga sedang berada di resistennya teman-teman ya. Jadi cara terbaik asing untuk menurunkan IHSG ya menurunkan BBCA teman-teman, karena BBCA itu bobotnya paling besar ke indeks ya. Oke, itu saja untuk analisa BBCA. Kemudian saham kedua adalah saham Wika. Saham konstruksi kemarin saya bahas PTPP ya. Di saya pun saya sudah mention kalau saham konstruksi terlihat sudah mengalami pelemahan uptrend teman-teman. Pelemahan uptrend, dan di sini saya kena trailing stop hari ini karena Wika ini sudah jebol MA 200-nya saya. Kita trailing stop ya. Ini kita boleh hapus dulu ya karena kita udah hit target ya. Hapus dulu. Nah, untuk selanjutnya ini volume hari ini turunnya cukup gede teman-teman. Jadi untuk selanjutnya ada potensi Wika ini akan kembali ke sekitaran 1200-an kalau menurut saya teman-teman. Ada potensi Wika ini akan kembali ke sekitaran 1200-an. Nah, support yang mungkin menahan penurunan Wika ini ada di sini. Ada di sekitaran 1290 sampai 1300 itu ada support minor yang kemungkinan akan menahan penurunan Wika untuk sementara. Nah, kalau nantinya ini di breakdown, maka potensinya Wika akan kembali ke sekitaran 1200-an teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum stop loss atau kena trailing stop ya, saya kan sudah mention kemarin saham konstruksi kalau jebol MA 200 ya trailing stop. Nah, kalau buat teman-teman yang belum out ya, belum keluar dari saham ini, bisa manfaatkan jika nantinya WK ini jebol 1290-an. Jika jebol 1290-an, maka lebih baik menurut saya out dulu dari saham WK ini teman-teman ya. Oke, itu saja untuk saham WK. Kemudian saham berikutnya adalah saham BDMN.
Nah, untuk Bank Danamon ini saya belum pernah trailing stop teman-teman ya. Saya nanti akan pasang trailing stop jika memang BDMN ini jebol dari sini teman-teman ya. 2760 atau 2750-an lah ya. 2750-an kalau nanti ini jebol saya akan pasang trailing stopnya jika memang BDMN ini berjebol 2750. Untuk saat ini masih oke teman-teman ya untuk BDMN ini. Buat teman-teman yang udah buy dari bawah yang ikuti trade kita sebelumnya ini masih oke. Nah, buat teman-teman yang buy dari harga atas ya menurut saya sih nggak oke ya, nggak oke, karena ini supportnya sudah dijebol ya, supportnya sudah dijebol, maka ada potensi BDMN ini juga akan jebol 2750-nya. Nah, kalau di sini dia masih ada, nantinya masih tertahan, maka ada potensi ini akan kembali naik ke atas dan breakout downtrend line ini. Downtrend line ini sendiri cukup kuat ya, resistnya cukup kuat untuk Bank Danamon ini teman-teman. Jadi jika nantinya memang BDMN ini mampu break dari 3000 ya, maka potensinya akan sangat menarik untuk BDMN ini teman-teman. Oke ya, itu saja untuk BDMN. Kemudian saham berikutnya saham WMUU. WMU ini sebelumnya juga udah pernah saya bahas teman-teman ya. Saya juga pernah posting di Instagram, saya sarankan buy sewaktu dia breakout di sini atau pas dia retest, kalau nggak salah pas dia retest sendiri ke sini saya sarankan buy teman-teman ya. Dan WMU ini masih bergerak naik ya teman-teman, walaupun tipis-tipis. Dan kalau teman-teman lihat broker summary-nya ini WMU ini masih terjadi akumulasi teman-teman ya, dan akan jadi sesuatu yang menarik jika nantinya WMUU ini mampu break dari resistnya ini di area 190 sampai 195. Jika ini nantinya mampu di breakout, maka potensi kenaikan untuk WMUU ini cukup menarik teman-teman ya. Kita bisa tarik sepanjang ini ya. Maka potensi kenaikannya bisa saja ke sekitaran 234-an untuk WMUU ini, karena di sini ada pola cup and handle teman-teman ya. Ada cup and handle, kalau nantinya resist ini di 160 sampai 195 di breakout oleh WMUU, apalagi breakout dengan volume yang lumayan, maka potensinya untuk WMUU ini sangat menarik teman-teman ya. Jadi ini menurut saya masih layak untuk teman-teman perhatikan. Tapi sekali lagi ini resistnya cukup kuat teman-teman ya, karena ini sudah beberapa kali sebelumnya pernah dicoba. Oke, itu saja untuk WMUU. Kemudian saham berikutnya adalah saham AGII. AGII hari ini ikutan ARB teman-teman, ikutan ARB. Setelah sebelumnya gagal break dari resisten downtrend line-nya, hari ini dia ikutan ARB dan sedang berada di supportnya teman-teman, sedang berada di supportnya, support areanya. Jika nantinya AGII ini breakdown dari 1400 ya, ini 1400 merupakan support yang cukup kuat ya. Jika nantinya AGII ini breakdown 1400, maka ada potensi AGII akan menguji MA200-nya di sekitaran 1340-an. Jadi teman-teman bisa manfaatkan jika memang nantinya ada perlawanan di MA200-nya teman-teman ya. Jika memang nanti ada perlawanan di MA200-nya, maka teman-teman boleh ikutan spec buy untuk saham AGII ini. Nah, untuk sekarang menurut saya masih kurang menarik ya, karena belum ada indikasi ini akan ada pantulan teman-teman ya. Kita tunggu ada candle hijau. Kalau memang ada candle hijau dan disertai akumulasi yang lumayan, maka teman-teman boleh ikutan spec buy untuk AGII ini teman-teman ya. Kalau untuk di buy di harga sekarang menurut saya belum menarik ya. Belum menarik karena belum adanya konfirmasi teman-teman ya. Oke ya, kita tunggu saja besok apakah akan ada pantulan atau memang AGII ini akan melanjutkan penurunan teman-teman ya. Oke ya, dari segi chart pattern ini sebenarnya masih cukup menarik teman-teman ya. Ada potensi dia membuat di sini kan ada udah ada cup-nya, ada potensi dia di sini membentuk candle teman-teman ya. Membentuk candle seperti ini ya. Bisa asumsikan bisa jadi nanti seperti ini teman-teman ya. Di sini dia membuat handle, kemudian nantinya breakout ke atas. Jadi menurut saya ini masih sangat layak ya untuk kita perhatikan teman-teman.
Oke, baik itu untuk AGII. Kemudian saham terakhir adalah saham Friend. Nah, untuk Friend ini sebelumnya udah pernah saya bahas juga teman-teman ya. Beberapa hari yang lalu pernah saya bahas, di mana kalau teman-teman yang mau trading, saya sarankan baik jika nantinya Friend ini mampu breakout dari downtrend line-nya ini. Atau teman-teman yang memang percaya ini sahamnya fundamentalnya bagus, teman-teman bisa cicil ya. Kalau yang teman-teman percaya, kalau saya sih lebih percaya ke price action teman-teman ya. Jika nantinya dia mampu break dari downtrend line-nya ini, maka saya akan spek buy. Nah, untuk saat ini Fred sudah jebol ini, base sebelumnya sudah jebol ya, sudah jebol ke bawah. Kemudian hari ini dia ARB teman-teman, ARB ke level 85. Ada support yang cukup kuat di sini teman-teman. Jadi ada potensi Fred ini akan ke sini dulu ya, ke sekitaran 73 sampai 76. Atau kemungkinan kedua dia akan ke target dari pattern head and shoulders ini teman-teman ya. Di sini kan ada pattern head and shoulders. Jadi kalau kita tarik target penurunan, maka ada potensi Friend ini akan ke sekitaran area 59 sampai 60-an. Jadi untuk saat ini menurut saya Friend ini belum menarik teman-teman ya. Kita bisa tunggu nantinya jika Friend memang terlihat adanya pantulan di sini ya. Ada perlawanan dan breakout dari downtrend lainnya ini. Jika nantinya Friend mampu breakout dari downtrend lainnya ini, menurut saya akan ada potensi kenaikan yang cukup masif ya di Friend ini. Karena penurunan yang begitu cepat juga akan menimbulkan rebound yang cukup menarik teman-teman. Jadi ini bisa diperhatikan teman-teman ya, jika nantinya Friend ini mampu break dari downtrend lainnya ini. Oke ya, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam.